pemirsa, senang sekali saya Syahrin Pertiwi menemani Anda tentunya dalam dialog Special Talks hari ini. Dan juga saya hari ini juga tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Bapak Haji Heri Zudianto, SE Akuntan MM ya. Beliau juga merupakan wali kota Jogja pada dulunya, dua periode. Beliau juga merupakan pengusaha di Jogja yang hari ini akan berbicara dan juga berbincang bersama kita membahas tentang recovery pariwisata di Indonesia. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Heri. Selamat siang, Mbak Sahri. Kabar baik ya Bapak? Baik, sehat, Alhamdulillahirabbil alamin ya. apalagi di Kota Batu yang Sejuk sekali ya sejuk Bapak. sekali. Baik, kalau vibes-nya mungkin kalau dari hawanya sedikit berbeda dengan Jogja Bapak? Ya, jauh lebih panas Jogja. Ya, untuk rileks ya, berarti lebih rileks di Batu ya Bapak untuk Ya, karena sejenak. memang ketinggiannya kan sini lebih tinggi ya. Iya, ya baik ya. Cuman sini nggak ada laut, Jogja ada laut. Iya, kalau di sini kalau mau ke laut, ke tetangga sebelah dulu Bapak, Gitu ke ya. Malang Raya, iya. Baiklah pemirsa, hari ini kita akan membahas seputar recovery pariwisata Indonesia, tentunya dengan Bapak Heri Zudianto. Nanti pemirsa juga bisa kemudian menyimak ya, bagaimana kemudian di pandemi COVID-19 ini, pariwisata Indonesia yang mulai bangkit kembali, akan kita bahas lebih mendalam lagi dengan Bapak Heri Zudianto. Baik Bapak, melihat kemudian melandainya kasus COVID-19 di Indonesia yang meningkatkan aktivitas pariwisata di Indonesia, khususnya di Batu sendiri, mungkin yang akhir-akhir ini mengunjungi Batu, Bapak juga melihat bagaimana mulai ramainya kota Batu, seperti halnya di Jogja ya Bapak? Iya. Betul, ya. Tentunya momen ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, terutama di bidang pariwisata, termasuk jaringan wisata Muhammadiyah yang salah satunya menyelenggarakan JWM Travel Mart pada tanggal 17 hingga 19 November di Batu kemarin. Baik Bapak, membahas sedikit tentang pariwisata di Indonesia yang sudah mulai pulih kembali. Hal apa yang memang pertama kali diperhatikan untuk pelaku-pelaku usaha? Pertama untuk pelaku usaha dulu ya Bapak, untuk merintis, bisa dikatakan merintis awal kembali dengan new normal ini, seperti apa Bapak? Iya. Jadi para pengusaha saya kira di tengah-tengah walaupun kita bicara pandemi masih belum berakhir ya. Katakanlah PPKM masih berlaku walaupun ada yang status level 1, level 2. Tapi yang perlu dipahami bersama bahwa badai itu pasti berlalu. Ya, jadi itulah saya harapkan dan kemarin saya apresiasi sama teman-teman JWM bahwa penyelenggaraan Travel Mart di Batu ini jangan sekedar katakanlah melihat berapa sih transaksinya dan sebagainya, tapi lihatlah bahwa ini adalah simbol dari harapan, simbol dari optimisme, simbol dari kegairahan bahwa masa depan itu insya Allah akan kembali kita cerah gitu ya. Walaupun terus kita tetap ingat bahwa pandemi belum berakhir sehingga memang ini memerlukan saya kira ke depan proses transisi pandemi ke endemi ini. Artinya proses bagaimana akhirnya betul-betul COVID-19 kita kendalikan adalah bagaimana kita harus terus berdiskusi dengan pemerintah Iya. untuk bagaimana menjalankan protokol kesehatan tanpa harus katakanlah mematikan biro-biro wisata atau tempat-tempat wisata atau pengusaha wisata. Bagaimana kita kompromikan semua dan saya yakin itu bisa kita selaraskan ya. Bisa kita selaraskan asal kita bisa terus komunikasi bagaimana karena memang minat masyarakat itu sudah menggeliat ya karena memang masyarakat itu makhluk sosial. Yeah. Nggak mungkin dia dikurung sendiri Bertahan di rumah. lama ya Wah, Bapak. pasti akan kumpul dan satu sisi begini. Sekarang pariwisata itu kan sudah kebutuhan ya. Yeah. Mungkin era saya dulu waktu masih muda pariwisata itu kesannya aduh ya kalau sempat aja kalau punya duit. Sekarang karena anak-anak muda yang milenial atau lagi juga perubahan disruption-nya adalah bahwa kita dituntut untuk kerja semakin smart, semakin dituntut waktu dan sebagainya. Akhirnya orang merasa harus rutin di-charge lah. Kalau baterai di-charge lah. Nah itu dengan wisata itu. Lah inilah nanti kompromi harapan saya termasuk nanti di tahun baru, Natal tahun baru, akhir tahun. Mari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat pengusaha untuk bisa
mengatur sebaik-baiknya gimana kita atur bahwa industri wisata juga jalan dengan baik, tapi jangan Baik. sampai juga pandemi ini menjadi liar kembali, kira-kira gitu. Ya, baik gitu ya Bapak. Mhm. Kemudian apa yang menjadi kontrol, karena masyarakat ini adalah, mungkin, sosok yang sulit dikontrol ya Bapak, maksudnya sulit dikontrol dalam artian, kita belajar dari hal-hal yang sudah lalu, kemarin juga sempat kita sudah melandai, tapi juga, gelombang kedua kemudian menyerang COVID-19 kembali, kita harus kembali melakukan PPKM. Nah, kira-kira yang menjadi komunikasi antara pengusaha dan juga pemerintah untuk bisa, mengendalikan dari masyarakat ini seperti apa Bapak? Ya, misalkan kita tahu misalkan ada di tempat-tempat keramaian betul ya, yang di situ kalau orang akan melakukan kegiatan berkerumun dengan cukup banyak di tempat wisata misalkan, itu sebenarnya bisa kerjasama. Artinya pengusaha juga diminta betul-betul mentaati aturan mainnya 50% dari Kapasitas yang ada. kapasitas dan sebagainya. Seperti tempat saya itu bahkan saya pakai, saya juga punya tempat wisata di Jogja. Sebetulnya istilahnya kalau kita mau sedikit, kita mau berpikir bisa lah. Saya pakai sensor gitu ya, sensor yang itu ada untuk menghitung. Ya kayak itu loh, di mall-mall kan ada parkir mobil itu kan bisa kan Oh ya, jumlah untuk berapa jumlah jumlah berapa pengunjung di orang yang dalam. sudah ada di dalam. Iya, itu kan sebenarnya simple, bisa lah. Kalau kita kita serius, kita memang niat, itu mudah lah, apalagi teknologi hal sensor orang masuk keluar itu bukan hal yang sekarang mahal, canggih dan sebagainya. Iya. Kemudian juga bisa dibantu katakanlah ada di situ diperbantukan misalkan Satpol PP, ada polisi yang kadang-kadang masyarakat pasti himbauan bersama-sama katakanlah petugas dari tempat wisata sama-sama Satpol PP atau bersama ada 1 2 polisi itu biasanya lebih 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 ditaati lah gitu ya. Jadi kira-kira jadi gini maksudnya kita harus bisa merasa bisa kok kita dikontrol. Yang kadang-kadang tidak terkontrol itu memang tidak ada yang kontrol gitu ya. Iya, Gitu betul. loh. Artinya masyarakat menjadi tidak terkontrol karena memang tidak ada atau tidak direncanakan bagaimana mengontrolnya. Yang penting kuncinya berarti komunikasi yang jelas begitu ya, Iya, terus Bapak? kita bagi tugas antara pengusaha wisata dengan pihak pemerintah daerah, dengan polisian, dan yuk kita bagi tugas. Bila perlu ada stop apa tutup buka juga. Tempat saya juga kalau memang itu sudah di dalam penuh, kita tutup. Terus agak keluar parkir sudah penuh, kita tutup. Kita Tutup. koordinasi dengan polisi. Please, kalau yang mau lewat ke tempat wisata saya, alihkan saja. Oke. Gitu. Jadi memang ya memang kita harus ada effort, tapi karena itu istilahnya ya jangan terus kita malah serakah, wah mumpung Iya. mumpung wis ben. Nah, itu juga dampaknya akan justru merugikan kita di masa yang akan datang. Ya, itu ya Bapak tentunya, menjadi pelajaran juga bagi para Iya, pelaku usaha ya, dari betul. gelombang kedua kemarin. Ya baik pemirsa, kita akan sambung lagi ya, nanti kita juga akan bahas bagaimana kemudian peran dari, pelaku usaha, kemudian pemerintahan, dan juga dari berbagai sektor tentunya untuk, menghidupkan kembali ya, untuk tentunya recovery pariwisata yang ada di Indonesia. Tetaplah bersama kami, Special Talks akan segera kembali untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk tentunya dalam pembahasan seputar recovery pariwisata di Indonesia. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas ya bagaimana kemudian kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan juga pihak-pihak terkait Ya, tentunya dalam usaha meningkatkan pariwisata di Indonesia untuk bisa bangkit kembali. Tadi juga ternyata ada peran teknologi juga ya Bapak yang tidak, kalah pentingnya yang menjadi penunjang begitu dalam peningkatan pariwisata di Indonesia. Dalam teknologi ini Bapak seperti, alat sensor tadi, kemudian bagaimana edukasi kepada masyarakat, kita juga tahu ada peduli lindungi iya, juga yang mungkin, tidak semua masyarakat di Indonesia, ada pro dan juga ada kontra pasti ya Bapak. Dalam sektor usaha sendiri bagaimana kemudian bisa, memberikan edukasi kepada para masyarakat ya, sebagai pengunjung untuk, ini ternyata sangat memudahkan kita begitu. iya. Jadi ya kita harus juga pelaku usaha kita bicarakan sama ada para katakanlah staff atau frontliner ya.
kita tetap harus tegas tapi ramah. Apapun asal kita bisa kok mengajak orang atau menegur orang dengan cara yang ramah sehingga orang itu tidak merasa katakanlah tersinggung dan sebagainya. Betul. Nah, inilah yang saya harapkan itu akan jadi SOP juga lah bagi tempat-tempat wisata. Iya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pengunjung untuk hal-hal seandainya ada pengunjung yang katakanlah melanggar aturan atau tidak memenuhi prokes. Iya. Ya dimulai dari maaf, kata maaf itulah sesungguhnya. Tolong Terima berkenanlah kasih, kiranya, gitu. ya jangan kok nggak pakai anu, Nggak boleh masuk gitu ya. nggak pakai masker. Bahkan bila perlu katakanlah sampai dulu awal-awal sebelum masker itu jadi kebiasaan. Iya. Saya tuh sampai kita nyediain masker. Saya kan juga punya beberapa toko dan sebagainya. Iya. Saya sediain masker. Ada sampai, aduh nggak bawa ya Mbak, silahkan dipakai, Silakan. ya ini dan sebagainya. Jadi ya kita harus solutif. Iya. Saya kira Betul. kuncinya itu dan kenapa saya sangat apresiasi dengan JWM ini untuk mengadakan travel mart di tengah-tengah. Ini kan menurut Iya. saya jadi pelopor lah. Itu yaitu bahwa saya harap ada suar dari batu ini. Suar itu sinar ya, sinar harapan, sinar optimisme untuk ayo jangan masih tidur gitu loh. Iya. Saatnya bangun. Matahari sudah tinggi gitu lah. Kira-kira gitu. Seperti sang surya begitu ya, Ya, Bapak. matahari sudah tinggi. Harus segera bangun karena jangan sampai malah justru kita terlambat. Masyarakat sudah kondisi sudah baik, malah kita sendiri yang gagap-gagap karena Iya. ketidaksiapan kita. Kan kita nggak mudah ya. Iya, Dari Bapak, kita betul. kan harus bicara nata lagi SDM-nya, nata lagi mungkin pembenahan-pembenahan yang dulu mungkin katakanlah kurang terpelihara, kurang dibersihkan dan lain-lain lah kira-kira begitu. Berarti harus kita lebih adaptif begitu ya Bapak melihat Iya, kondisi yang ada memang ini demi kebaikan semua betul begitu ya betul Bapak. betul. Baik tadi kemudian bagaimana peran teknologi yang kemudian dimanfaatkan juga di momen ini, momen di mana COVID-19 sudah melandai ini tentunya untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia, yaitu dilaksanakan JWM Travel Mart yang pada tanggal 17 hingga 19 telah dilaksanakan di Batu ya Bapak. Mm-mm. Bagaimana kemudian awal mula dari Travel Mart ini terselenggara Bapak? Ya ini saya kira inisiatif dari teman-teman jaringan wisata Muhammadiyah yang berarti betul-betul mereka adalah saudagar-saudagar betul. Iya. Tahu nggak arti kata saudagar? Ayo. Saudagar, saudagar itu tetap bisa pengusaha tapi berbuat tetap sodakohnya gitu ya Bapak Oh. ya? Jadi arti kata saudagar yang benar adalah orang yang punya 1001 akal. Siap Artinya Bapak. orang yang penuh inovasi, penuh semangat, penuh kreativitas. Itulah yang kita sebut saudagar. Dan pengusaha wisata jelas itu harus seorang saudagar, orang yang selalu punya kreativitas, selalu bisa membaca antisipasi, bagaimana terus menggerakkan wisata dengan sebaik-baiknya. Jadi kalimat saudagar itu orang yang punya 1001 akal, nggak kelantang menyerah, nggak mudah aduh Aduh, lemes, ya. selalu ada solusi dari setiap Semua ada masalah yang solusi. ada ya Bapak? Bahkan banyak di era pandemi pun banyak juga teman-teman wisata yang masih bisa survive dengan baik ya karena dia punya 1001 akal. Bagaimana 1001 untuk akal. mensiasati, tapi tanpa melanggar aturan, tapi tetap bisa jalan dan sebagainya gitu ya. Karena begini Mbak, saya sendiri sangat senang sekali dan harapan saya pariwisata Indonesia ke depan akan menjadi maju sekali. Iya. Karena pariwisata itu industri yang jelas tumbuh kembangnya luar biasa. 2 digit lah. Dan hampir semua dunia sekarang merasa bahwa wisata harus dikembangkan. Kenapa? Apalagi untuk Indonesia. Satu kita sudah punya modal ya. Iya. Modal ada laut, ada pantai, ada Kekayaan hutan, alam yang luar biasa luar ya biasa Bapak. lah. Yang kedua adalah yang pariwisata itu industri yang paling multiplier efeknya terbanyak. Artinya orang yang nyantol ke wisata itu banyak sekali. Seperti saya misalkan, saya datang ke Batu. Saya tidur di hotel bintang. Tapi saya makan, tadi cari sate yang khas sini. Habis itu cari oleh-oleh. Kalau di Jogja bahkan terus bisa naik becak, naik andong. Bahkan kadang-kadang beli oleh-oleh di kaki 5. Jadi seseorang yang datang dengan duit tertentu,
dia bisa tidurnya di hotel bintang 5, tapi dia bisa juga membelajarkannya sebagian ke masyarakat luas tadi. Iya. Dari oleh-oleh khas, apalagi ke Jogja. Jogja itu kalau malah nggak datang ke katakanlah warung yang khas, yang agak kotor tapi enak, itu nggak belum ke Jogja itu loh. Jadi Iya, ke Bapak. Jogja itu Betul. katakanlah katakanlah tempatnya nggak ya tempat rakyat gitu ya. Kesederhanaannya ya, Iya, Bapak. tapi enak Ya, itu ya, tadi juga sempat, disinggung juga terkait Nah, dengan Batu Malang juga saya kira hal yang sama. iya, betul, Pak. Meskipun kadang di, Nah, kota terakhir tadi saya beli sendiri oleh-oleh, itu udah orang lain oh lagi, atau udah ya, kuliner. kuliner begitu ya, berarti saling, ketersambungan Iya, satu sama lainnya ya. satu sama Kadang lainnya. juga di kota sendiri ada, tapi kalau berkunjung ke Jogja begitu, becak di Batu ada, di Malang ada, tapi kalau di Jogja belum naik becak kayaknya belum afdol Betul, begitu, Pak, betul. ya. Makanya makanya waktu masih jadi wali kota tahun 2001, 2010, 2011 itu saya bilang sama teman-teman becak, sekarang becakmu tuh fungsinya besok akan berubah. Jogja nggak akan melarang becak saya bilang. Tapi berubah fungsi dari mengantarkan barang, mengantarkan orang dari satu tempat ke lain, tapi berubah menjadi experience wisatawan untuk naik becak. Jadi becakmu ya harus diapi-apii, belum perlu pakai musik Betul, dan iya. sebagainya gitu. Justru itu menjadi bisa lebih mahal tarifnya daripada hanya ngangkut orang Orang biasa. iya, Ya, betul. syukur dia bisa cerita lewat Malioboro, bisa, ini loh ceritanya gini. Iya, betul ya, Bapak. Itu juga Iya, bisa, membantu mungkin, kalau misalnya di Jogja kan biasanya, galak-galak Bapak gitu, apa, tukang becaknya. Nah, itu mungkin, bisa menjadi kemudian ini ya, Bapak, pelayanan, ya, ya. kemudian itu juga menjadi kepuasan bagi Betul, pengunjung, betul. gitu ya, Jadi Bapak? kita ya harus mendidik masyarakat untuk tadi kalau kita memang sudah sepakat wisata jadi lokomotif, ya kita ajari untuk mereka bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Dari semua kalangan lah. Iya, Dari betul. atas kita jadi ke atas pelayanan bintang 5 ya sampai layanan paling bawah ada PKL, warung, itu harus kita terus edukasi untuk bagaimana melayani dengan baik. Itu ya tentunya, Jangan malah, ya saya sering lah kadang-kadang iya, sedih juga ada yang istilahnya nutuk. Barang itu ya saya harap ini wali kota yang sekarang itu juga terus tegas betul kalau ada PKL nutuk misalkan iya. makan tanpa tarif tahu-tahu es jeruk 30.000 gitu. Itu betul-betul diperingati lah, ditindak. Bila perlu Tidak suruh tutup tegas ya, seminggu, Bapak? bila perlu terus tutup seminggu dulu. Karena itu merusak semuanya itu. Iya, betul. Apalagi sekarang sedikit-sedikit semuanya viral ya, Wah iya, Bapak, dengan, sosial betul. media yang luar Iya, biasa sekali. Tentunya, sebagai pengguna sosial media juga bisa harus lebih tegas, lebih bijak kembali menggunakan sosial media, kemudian, karena bisa mempengaruhi banyak hal begitu, tidak hanya misalnya kita mengkritik satu tempat, tetapi kemudian yang menjadi efeknya, betul. banyak begitu ya, Bapak, ya. Baik, kemudian, kita berbicara tentang Iya, perekonomian begitu. Dari pariwisata tentunya, salah satu, pendorong besar untuk meningkatnya perekonomian yang ada iya, di termasuk Indonesia. devisa kalau kita berhasil mendatangkan wisman yang banyak. Baik, begitu ya Bapak, kemudian untuk pelaku usaha sendiri melihat, sekarang mungkin tetap kita berbicara masih ada pro kontra dari, kebijakan-kebijakan yang ada, Heeh. kemudian, perubahan-perubahan yang sekarang sangat fleksibel begitu ya Bapak. Mungkin nanti bisa dijawab, usai jeda bagaimana kemudian sebagai pelaku usaha menanggapi hal-hal banyak yang tidak terduga di pandemi COVID-19 ini. Baik pemirsa tetaplah bersama kami, Special Talks tentunya akan segera kembali untuk Anda. Baik pemirsa
pemirsa tentunya kembali bersama saya Syahrin dan juga bersama Bapak Heri Zudianto selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Ya, Pusat Muhammadiyah yang sekaligus juga seorang pengusaha di Jogja yang sedang berada di Batu ya Bapak begitu dalam kegiatan JWM Travel Mart yang diselenggarakan tanggal 17 hingga 19 November di Batu. Baik, sebelum commercial break tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Heri tentunya membahas bagaimana sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata menghadapi situasi-situasi yang sangat tidak menentu sekarang begitu dengan banyaknya sekali peraturan-peraturan pemerintah, bagaimana menghadapi hal-hal yang kita tidak bisa duga sebelumnya begitu Bapak. iya, saya kira ya itu tadi lebih jadi saudagar yang lebih lebih 24 karat gitu ya. Artinya tidak ada kita kalimat mengeluh dan sebagainya. Memang ini suatu kondisi yang memang perlu ketidakpastian. Pemerintah membuat aturan Betul, hal yang berubah ya karena memang dipaksa untuk membuat aturan yang memang memang sangat berubah-ubah karena memang pandemi ini sesuatu yang masih baru, kita tidak tahu bagaimana mengatasinya yang ya, benar. Nah, sehingga juga saya yakin teman-teman semua ya kalau yang memang katakanlah pengusaha sejati, saudagar sejati, justru malah lebih kreatif. Saya banyak tanya teman-teman JWM itu, malah banyak hal yang jadi kreatif. Jadi yang dulu tidak terpikirkan sekarang terpikirkan. Yang dulu betul. katakanlah malah tidak ada efisiensi biaya, sekarang malah lebih efisiensi Efisiensi, biaya dan ya, sebagainya. Jadi kita ambil hikmahnya lah. Insya Allah setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. iya, Fa baik, inna ma'ul betul. usri inna ma'ul usra. Iya, Ya, kita harus optimis. Yang penting optimis. Nomor satu tuh orang tuh optimis toh. Kalau sudah optimis, insya Allah nanti pasti ada jalan. Bagaimana kita menyesuaikan. Artinya sekarang memang pengusaha dibutuh fleksibilitas iya, organisasinya. Fleksibilitas sumber daya manusianya, bagaimana bisa katakanlah semakin banyak organisasinya yang kita buat SDM-nya multitasking ya. Iki yo iso iki, iso iki, iso iki. Jadi sewaktu-waktu perubahan betul. tuh ya udah Bisa, iya. kamu ngerangkep ini ya, misalkan salah satu contohnya gitu. Baik, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Heri, seorang saudagar begitu ya Bapak, kemudian, banyak sekali harus bisa memunculkan ide-ide brilian, inovatif begitu, salah satunya juga Travel Mart yang diselenggarakan oleh JWM ini yang, diikuti oleh 100 peserta Iya, dari ada seller dan juga buyer bayar begitu ya, ya Pak. Mungkin bisa betul. dijelaskan kepada pemirsa yang di rumah, seller yang dimaksud tuh seller seperti apa, sedangkan buyer, itu yang seperti apa begitu Ya, Bapak? seller itu yang punya tempat wisata, punya hal-hal yang hotel misalkan, atau lain-lain yang sekiranya dia menjual jasanya. Nah, buyer itu adalah yang apa? Dia yang akan Mhm, menawarkan iya. untuk ke masyarakat yang lain. Ya kan, kan nggak kita mau pergi kemana kan pasti kita butuh organizer. Nah, disitulah buyer yang akan memberi referensi oh ke sini berdasarkan deal tadi dengan seller itu sehingga dia bisa menawarkan hal-hal ke masyarakat yang mau Berwisata berwisata, dia yang begitu. mengatur dan sebagainya. Dan ini memang jadi JBM itu adalah bagian dari komitmen Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu pada waktu muktamar ke-47, 48 di Makassar itu memutuskan bahwa pilarnya selama ini kan kita bergerak di kesehatan, pendidikan. Betul, Saatnya lah kita juga memasuki ekonomi. ekonomi. Bagaimana kita juga punya ekonomi yang kuat, baik secara organisatoris maupun anggota-anggotanya. Nah, kemudian yaitu kita ada jaringan saudagar Muhammadiyah, ada jaringan wisata Muhammadiyah, yang saya harap dari situlah bisa berkolaborasi, bisa saling mendukung, yang akhirnya mudah-mudahan itu ya bisa menjadi pengusaha-pengusaha wisata yang tangguh Iya, karena betul. berjejaring. Iya itu ya Bapak, selain juga, Ya. apa mungkin bisa disebut sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sama dengan itu atau, bergerak dalam bidang yang berbeda Bapak? Ya bisa disebut sama lah ya. Jadi yang penting begini, kalau kita bicara ekonomi ya secara organisasi Muhammadiyah itu ekonominya kuat, pengurusnya kuat, anggotanya, keluarga besar Muhammadiyahnya juga kuat gitu loh. Karena 3 pilar itu nggak bisa organisasinya kuat kok katakanlah jamaahnya nggak kuat Iya ekonominya. betul. Jadi harus semua menjadi kuat berbarengan gitu. Nah ini JWM, Jaringan Wisata Muhammadiyah bagian dari pilar untuk bagaimana
kita memajukan Muhammadiyah, tapi juga sekaligus memajukan usaha dari jamaahnya. Ya, dari sektor ekonomi begitu ya Iya, Bapak, lebih bergerak mengatur. dalam sektor ekonomi yang kemudian hadirnya JWM ini juga menjadi solusi untuk pengembangan pariwisata di masa pandemi begitu, di mana semua pelaku usaha sekarang juga berbondong-bondong untuk berusaha bagaimana kemudian pariwisata Indonesia bisa berjalan kembali, tentunya masih dalam protokol kesehatan begitu Iya, ya Bapak. Baik, untuk, JWM sendiri dalam, bidang berarti bergerak dalam travel, kemudian hotel, biro iya, perjalanan, tiketing hingga ke tempat wisata iya. yang, rencananya dalam milad ke-109 nanti Bapak, Mhm. semua bisa diakomodir bersama dengan JWM begitu ya Bapak? Iya, jadi saya harap betul-betul JWM akan menjadi sesuatu jejaring bisnis yang kuat, yang juga akhirnya bisa berkembang seiring dengan berkembangnya organisasi Muhammadiyah. Jadi harapan saya JWM termasuk juga nanti kan Muhammadiyah ada muktamar di Solo. Kita masih masih belum fix, artinya fixnya berapa orang yang harus datang karena situasinya belum tahu ya, kita Iya, November. Tapi saya sudah pesan sama teman-teman dari JWM, pokoknya untuk traveling katakanlah peserta dan penggembira yang mau ke Solo, berapapun nanti kita putuskan, kalau bisa sudah dikelola, di-manage dengan baik oleh teman-teman JWM. Karena kalau waktu sebelum atau masa normal lah, situasi normal, iya. khususnya di Jogja, waktu itu muktamar ke-47 kan di Jogja, saya kebetulan ketua panitianya. Itu pesertanya memang sekitar 6.000, tapi penggembiranya hampir 1 juta lebih. Luar biasa Iya, antusiasnya ya iya, Bapak? penggembira itu datang pokoknya ya pesta aja, lah Iya. bukan pesta ya, dalam arti ikut menyemarakkan, ikut dolan. Kira-kira gitu. Ya, begitu ya. Tentunya juga ini, memberikan kesempatan ya, Heeh, memberikan kesempatan untuk, teman-teman di sana kemudian juga, bertemunya dalam seller dan buyer tadi menjadi fasilitas begitu ya, memfasilitasi, iya, bagaimana kemudian seller dan buyer kemudian ada kesepakatan. Ini kan, hal yang ditunggu-tunggu selama ini begitu ya Bapak, setelah, iya. dalam Kan lama PPKM ini putus ya iya sebetulnya. betul, Senior Bayar aja sudah lama putus ya, iya. karena nggak ada yang mau dijual Iya gitu ya. iya, betul, Bapak. Ini juga menjadi tantangan, tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Heri juga, setelah badai pasti ada pelangi Iya, gitu ya, setiap Bapak. badai pasti berlalu lah, nggak ada badai terus-menerus. Iya, betul. Ini juga salah satu bentuk, ikhtiar kita begitu ya, Bapak, Iya, untuk, betul. beradaptasi dengan COVID-19, kemudian, bagaimana JWM ini hadir ya, memfasilitasi untuk para pelaku usaha, dari seller maupun buyer, dari penyedia jasa maupun, biro-biro yang ada dapat, bertemu dan kemudian menjalin kerjasama kembali tentunya untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Baik, usai jeda kita akan segera kembali lagi tentunya masih dengan pembahasan recovery pariwisata di Indonesia. Kami akan segera kembali. Special Talk kembali hadir untuk Anda tentunya masih membahas mengenai recovery pariwisata di Indonesia bersama Bapak Heri Zudianto, SE Akuntan MM sudah hadir segmen 1, 2 hingga sekarang kita memasuki segmen terakhir. Bapak sudah berbincang banyak sekali tentunya bagaimana untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Karena kita tahu sekarang melandainya kasus COVID-19 ini juga menjadi kabar baik ya bagi masyarakat, kemudian, bagi pemerintah dan terutama juga bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Salah satunya juga yang diselenggarakan oleh JWM, tadi juga kita sudah bahas dengan Bapak Heri, ada, Travel Mart ya, di mana mengumpulkan begitu menjadi fasilitas bagi seluruh, seller dan buyer dalam bidang pariwisata, ada travel, kemudian juga ada hotel, biro perjalanan, tiketing hingga ke tempat wisata ya yang, diselenggarakan oleh JWM,
di Kota Batu pada tanggal 17 hingga 19 November. Baik, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Heri Zudianto. Baik Bapak, kemudian menanggapi pariwisata dan juga kasus COVID-19 ya. Ini adalah tadi juga sudah kita singgung bagaimana kita harus fleksibel dan juga adaptif sebagai saudagar begitu ya Bapak, kemudian memunculkan solusi-solusi. Kalau dari JWM sendiri, ke depan program-program yang akan dilaksanakan seperti apa Bapak? Ya, tentunya JWM ke depan program bagaimana dengan berjejaring itu kita bisa bersinergi, bisa betul-betul katakanlah potensi wisata Indonesia itu betul-betul bisa diakses semakin luas karena berjejaring, ya toh. Kalau misalkan dulu dipasarkan sendiri, disuarakan sendiri dengan jejaring, yang sini menyuarakan sini, yang sini menyuarakan sini, yang sini menjual ke sini, yang sini menjual ke sini. Itulah harapannya dan tentunya nanti harapan saya juga dengan aplikasi dan sebagainya itu akhirnya harapan kita itu potensi wisata Indonesia menurut saya masih banyak sekali yang belum digali. Betul. Ya, termasuk kemarin saya lihat ada di daerah sebelah barat Jogja Kulon Progo. Itu potensi orang bertani itu bisa jadikan wisata. Orang Belanda senang banget tuh naik sepeda ontel di tengah sawah, lihat orang menuai padi, Ya, memanen, dia ikut. Jadi sebetulnya potensi kita tuh masih banyak sekali yang katakanlah belum digarap. Nah harapan saya JWM nanti akan bagian dari tidak hanya bicara katakanlah keindahan pantai, keindahan laut, keindahan gunung dan sebagainya, tapi bagaimana keindahan budaya, keindahan kearifan lokal yang sebetulnya itu menarik bagi orang lain yang beda budaya. Betul. Yang kadang kita nggak sadari bahwa budaya kita kalau dilihat orang lain sebetulnya menarik. Iya. Itu kira-kira itu. Harapan saya salah satu potensi Indonesia adalah justru wisata hidup, wisata kehidupan ya. Bagaimana kita mampu menjual tanpa kita mengorbankan tradisi, tapi tradisi itu bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat lebih luas lagi khususnya mancanegara dan sebagainya. Dan itu kita luar biasa. Berapa adat istiadat budaya kita sesungguhnya yang sangat unik, sesuatu yang sangat khas yang satu sama lain beda, kira-kira gitu. Itu yang perlu kita soundingkan begitu ya Bapak ke dunia luar bahwa di samping Bali yang mungkin Bali terkenal luar biasanya, tetapi lain dari Bali, Indonesia memiliki banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa ya. Iya, ya itu ada tempat saya khusus pokoknya kalau datang ke situ mereka dikasih sepeda ontel, jalan ke pematang sawah, kalau ada orang lagi menuai padi ya berhenti, dan sebenarnya makanannya ya tradisional, ada orang nenun tapi pakai tradisional banget berhenti, ternyata itu wisata. Foto ya Bapak, Gitu. berfoto. Iya selfie, dan sekarang selfie itu statusnya, kalau dulu orang status sosial itu kan mungkin pakai gelang segini, pakai cincin, pakai ini. Sekarang status sosialnya itu berbeda ya. Fotoku di mana, dengan siapa, kayak apa. Betul. Itu udah status sosial baru itu sekarang. Jadi jangan sampai diari hari ini terlewat di status WhatsApp gitu ya Bapak. Pagi di mana, siang di mana, gitu, malam di mana. Tapi itu juga yang menjadi kekuatan pariwisata ya Bapak. Justru itulah yang menjadikan saya kira kesempatan para pelaku-pelaku kecil UMKM untuk tidak bicara masalah biaya marketing. Sekarang sesungguhnya biaya marketing itu kalau kita smart itu akan lebih murah, bahkan banyak yang katakanlah wis rasa bayar asal kita mampu meyakinkan pro influencer untuk fotomu bagus loh di sini. Itu sudah diiklankan berarti. Baik itu ya. Tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Heri juga fleksibel dalam banyak hal, terutama juga dalam marketing yang sekarang ya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha seperti influencer begitu. Instagram yang sekarang baru update di mana, terus juga viral akhirnya tempatnya, begitu kan berkah bagi pelaku usaha ya Bapak ya. Jadi lokasi itu kita tidak sekarang harus di jalan besar. Bahkan di Jogja itu yang paling top sekarang anak-anak muda. Itu kalau semakin delik apa ya, semakin agak terpencil lah. Itu semakin kayak jadi menantang, kebanggaan. ya. Karena dengan Google Map
pasti bisa dicari. Iya. Jadi mereka berlomba-lomba buat, tapi jalan masuknya pokoknya hebat yang segini, yang agak sawah. Jadi di jalan besar itu malah kayaknya sekarang nggak tren gitu loh di milenial. Semakin pakai perjuangan, tapi Yang bisa asik begitu, diakses. wah apik, itu semakin menarik Ya gitu. mungkin juga kalau bisa lihat tempatnya mungkin terpencil, bisa pakai shuttle begitu ya Bapak? Ada, Iya, bisa menjadi bahkan peluang kembali iya, seperti itu ojek ya? ya. Salah satu tempat wisata saya di Gunung Kidul Laut itu sekarang shuttle-nya semua masyarakat dari tempat Yang parkir. dari tempat parkir ya. Nah itu juga tadi berarti kemudian menyambung dari pilar ekonomi dari Muhammadiyah begitu ya Bapak, Betul. mulai dari bukan dari sektor persyarikatan saja, kemudian juga tetapi untuk warga Muhammadiyah juga Iya, sampai menurun sampai ke bawah menjadi pokok ekonomi yang bisa memajukan tentunya untuk Indonesia ke depannya. iya, betul. Baik, mungkin terakhir pesan mungkin Bapak untuk semua para pelaku usaha ataupun juga kepada masyarakat Hmm. Indonesia, bagaimana kemudian untuk bersama-sama, kita bersama-sama bersinergi untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Silahkan Bapak. Ya, khususnya tentunya para pengusaha, mari kita bangun eh, wisata Indonesia dengan lebih sungguh-sungguh. Walaupun dalam masa peralihan ini, ya kita harus tetap menjalankan prokes dengan baik. Betul. Kemudian untuk masyarakat juga demikian, mari kita nikmati kembali keindahan Indonesia ini, tapi tetap ingat minimal pakai masker. Masker. Dan ya usahakan tidak berkerumun terlalu padat. Tapi intinya pertama pakailah masker lah. Karena masker itulah yang pelindung pertama kali. Mari kita nikmati keindahan Indonesia yang memang diberikan oleh Allah suatu karunia kepada bangsa ini. Mari kita jadikan keindahan Indonesia ini bagian dari Indonesia yang berkemajuan. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu, Pak Heri. Terima kasih ya. Sudah 1 jam kita bersama Pak Heri membahas bagaimana upaya dari seluruh stakeholder yang ada, baik dari pelaku usaha, pemerintah maupun pihak-pihak terkait sebagai masyarakat juga untuk sama-sama meningkatkan kembali, membangun kembali perekonomian dalam pariwisata tentunya yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting kuncinya adalah mari kita semua patuhi protokol kesehatan ya. Jangan kita tergiur dengan melandainya kasus COVID-19 ini menjadi kita kemudian lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa sudah bersama kami dalam Special Talks hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Heri yang Sama-sama Mbak sudah Sari. mampir bersama saya di Special Talks. Pemirsa, kita akan tentunya kembali di Special Talks edisi-edisi yang lainnya tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang akan kami hadirkan hanya di Agropolitan TV. Saya Shanum Pertiwi pamit undur diri. Bapak Heri sekali lagi terima kasih. Bapak Sama-sama. boleh menyapa dulu pemirsa Agropolitan TV. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Six feet at all times, you know the rules.